Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahayu dari Prodi Pembangunan Sosial semester 6 Universitas Gunung Kidul. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT dengan judul Kenali, Cegah, dan Atasi Stunting di Gunung Kidul pada mata kuliah Perencanaan Sosial. Jangan lupa pemaparannya disimak ya. Topik diskusi kita apa aja sih? Ada definisi stunting, faktor penyebab, dampak, data fakta stunting, strategi pencegahan, strategi mengatasi, program pemerintah, studi kasus, rekomendasi, dan kesimpulan. Definisi stunting. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis pada anak yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, menyebabkan pertumbuhan tinggi badan mereka lebih pendek dari standar usianya. Biasanya terjadi akibat gizi buruk yang berkepanjangan, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Nah, di sini saya cantumkan gambar 1000 hari pertama kehidupan anak dan terdapat 3 faktor yang terpengaruh di dalamnya, yaitu otak anak berkembang secara signifikan yang akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak sepanjang hidupnya. Lebih dari 1 juta koneksi saraf baru pada otak anak terbentuk setiap detik dan dimulai sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Penyebab stunting secara umum ada 4 hal. Yang pertama, kondisi ibu hamil yang anemia dan kurang energi kronis atau KEK dan ibu yang melahirkan kurang dari 18 tahun. Yang kedua, gizi buruk, yaitu kurangnya nutrisi penting terutama pada 1000 HPK. Yang ketiga, sanitasi dan kebersihan yang buruk menyebabkan infeksi berulang yang menghambat pertumbuhan anak. Dan yang keempat, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh anak, terutama pola makan dan perawatan kesehatan yang menyebabkan praktik pemberian makan yang tidak tepat. Penyebab stunting menurut 3 perspektif sosiologi. Yang pertama, perspektif fungsional, terjadi disfungsi dalam sistem sosial, ketidakseimbangan distribusi sumber daya kesehatan dan gizi, contohnya pada keluarga, sekolah, dan layanan kesehatan gagal berfungsi secara optimal dalam mendukung pertumbuhan anak. Yang kedua, perspektif konflik, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, contohnya kelas sosial yang lebih rendah cenderung mengalami stunting karena kekuasaan dan kekayaan terpusat di tangan kelompok elit. Yang ketiga, perspektif interaksionisme simbolik, dipengaruhi interaksi sosial dan persepsi individu, contohnya kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi dan praktik pengasuhan yang baik menyebabkan praktik pemberian makan yang buruk. Dampak stunting ada 4 hal. Yang pertama, pertumbuhan fisik terhambat, yaitu tinggi badan lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Yang kedua, kerentanan terhadap penyakit karena kekebalan tubuh mereka lemah. Dan yang ketiga, perkembangan kognitif terganggu, keterlambatan mental dan kognitif. Yang keempat, kapasitas belajar dan prestasi akademik rendah. Hal ini akan terjadi sepanjang hidup mereka. Di sini terdapat data stunting di Gunung Kidul. Teman-teman dapat melihat pada gambar. Terjadi penurunan kasus balita stunting di Gunung Kidul dari tahun 2019 dibanding tahun 2020 sebesar 0,51%. Angka ini dibanding dengan standar WHO sudah di bawah standar 20%, namun dibanding pencapaian standar nasional untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada balita sebesar 14% pada tahun 2024, maka Gunung Kidul harus mengejar penurunan stunting dengan kerja yang lebih optimal. Ini pada sumber https://radarjogjajawapos.com. Wilayah kerja Puskesmas, saya sajikan di sini terdapat penurunan persentase balita stunting di Gunung Kidul. Untuk kategori kuning berubah menjadi kategori hijau, yaitu Kapanewon, Pado, Ponjong, dan Semanu. Untuk kategori hijau yang turun menjadi kategori kuning, yaitu Kapanewon, Panggang, Palian, Tepus, dan Rongkop. Lokus stunting dapat menurunkan prevalensi stunting lebih baik daripada yang belum menjadi lokus kecuali Rongkop. Rongkop terdapat 8 kelurahan dan 1 sudah termasuk dalam lokus stunting dan sudah terjadi penurunan prevalensi stunting. Peningkatan terjadi pada kelurahan lainnya. Sumber https://dinkes.gunungkidulkap.go.id. Cegahan stunting dapat dilakukan. Yang pertama, sebelum lahir, sekitar 23% anak lahir dengan kondisi sudah stunting akibat ibu hamil sejak remaja masih kurang gizi dan anemia. Nah, ini untuk ibu hamil perlu sekali untuk memperhatikan kebutuhan gizinya. Dan yang kedua, setelah lahir, stunting meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan akibat kurang protein hewani pada makanan pendamping ASI atau MPASI yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan. Jadi, untuk ibu yang memiliki anak berusia 6-23 bulan sangat penting memperhatikan
MPASI yang diberikan kepada mereka dan tentunya mencukupi protein hewani. Stunting 1000 HPK. Ada 4 tahapan. Yang pertama, persiapan sebelum hamil, ada pemeriksaan dan asupan gizi. Yang kedua, masa kehamilan, ada pemeriksaan kehamilan, makanan yang bergizi, pemberian tablet tambah darah, pemberian imunisasi tetanus, konseling, penanggulangan kecacingan, pemberian kelambu dan pemberian makanan. Untuk persalinan, nifas, dan menyusui, terdapat persalinan oleh tenaga kesehatan, konseling, pemberian ASI eksklusif, nutrisi yang tepat, dan pelayanan KB pasca persalinan. Untuk pada tahapan bayi balita, pemberian inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pemberian tablet vitamin A, dan pemantauan pertumbuhan melalui KMS. Strategi mengatasi stunting terdapat 4 hal. Yang pertama, pemberian nutrisi yang memadai, yaitu makanan bergizi seimbang kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, promosi pemberian ASI eksklusif diberikan pada 6 bulan pertama dan sampai 2 tahun. Lalu, yang ketiga, perbaikan sanitasi dan akses air bersih untuk mencegah infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Dan yang keempat, pendidikan dan penyuluhan kesehatan, edukasi pada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya gizi, kebersihan, dan perawatan kesehatan anak melalui program yang terintegrasi. Selanjutnya ada program pemerintah. Terdapat 4 program. Yang pertama, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Melalui kunjungan rumah, tenaga kesehatan memberikan edukasi gizi kepada ibu maupun anak. Dan yang kedua adalah gerakan 1000 hari pertama HPK, perhatian khusus asupan gizi ibu hamil atau ibu menyusui serta ASI dan MPASI yang bergizi. Yang ketiga, program Keluarga Harapan atau PKH, ini merupakan insentif finansial pada keluarga yang miskin dengan syarat mereka rajin memeriksakan kesehatan pada layanan kesehatan yang tersedia dan layanan sekolah. Lalu yang keempat, suplementasi gizi, yaitu distribusi suplemen zat besi maupun PMT untuk ibu hamil dan balita. Selanjutnya, studi kasus pada tahun 2023 silam. Untuk Kabupaten Gunung Kidul terdapat 4.700 kasus stunting dan kapanewon yang paling tinggi stuntingnya adalah pada Palian dengan 285 stunting dan tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul maupun di DIY. Untuk yang terendah pada Kapanewon Purwasari dengan 43 kasus. Rekomendasi untuk pemerintah yaitu yang pertama, pendidikan gizi sekolah, yaitu program edukasi tentang gizi sejak dini di sekolah dan pola makan yang seimbang. Yang kedua, konseling gizi, yaitu memberikan layanan konseling gizi gratis bagi orang tua dalam memberikan nutrisi yang sesuai anak mereka. Dan yang ketiga, penguatan ekonomi keluarga, yaitu mengembangkan program bantuan ekonomi pada keluarga miskin untuk memastikan mereka memiliki akses terhadap makanan bergizi. Yang keempat, penguatan layanan kesehatan, yaitu meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, serta penyediaan suplemen gizi. Pada pemaparan PPT tadi, dapat saya tarik 3 kesimpulan. Yang pertama, stunting adalah masalah serius dan di Gunung Kidul termasuk wilayah dengan angka stunting yang tinggi. Yang kedua, faktor penyebab yang perlu diperhatikan adalah kemiskinan dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap gizi pada anak mereka. Lalu yang ketiga adalah perlu tindakan terpadu, yaitu pendidikan gizi, penguatan ekonomi keluarga, peningkatan akses layanan kesehatan, dukungan yang berkelanjutan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Itu tadi pemaparan PPT yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semester 6 Ojo lali mesem matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.